Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Renur Amelia dengan NIM 1908101175 dari kelompok praktik ibadah 9 akan mempraktikkan bagian bab khutbah. Adapun bacaan khutbah yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'atina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawimi wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin. Wassalam tasliman katsiran. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aranal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa aranal batila warzuqna ajtinaba. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya sebagaimana disebutkan dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqi tuqatihi wa la tamutunni illa wa antum muslimun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Salawat dan salam kepada Sayyid para nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Sebelum masuk kepada inti bahasan, ada satu adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Dari Sahal bin Mu'az dari bapaknya, Mu'az bin Anas al-Juhaini, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil khutbati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 514 dan Abu Daud nomor 1110. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membawakan hadis di atas dengan menyatakan dalam judul bab Karahatul ihtiba'i yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub li'annahu yajlib al-naum fayafut istima'i al-khutbah wa yakhafu intiqas al-wudu. Dimakruhkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khatib berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah, dan khawatir pula seperti ini dapat membatalkan wudunya. Imam Nawawi membawakan perkataan Al-Khattabi yang menyatakan sebab dilarangnya duduk ihtiba. Nuhiya anha li'annaha tajlibu an-naum fata'rid taharatuh lin niqdi
wa yamna'u minas tima'i khutbah. Duduk dengan memeluk lutut itu dilarang saat mendengarkan khutbah Jumat karena dapat menyebabkan tidur saat khutbah yang dapat membatalkan wudhu juga jadi tidak mendengarkan khutbah. Kali ini kita akan membahas pentingnya istiqomah, yaitu berada terus di atas jalan yang lurus, mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan kiat agar mudah istiqomah. Ada beberapa ayat yang membicarakan tentang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Selain itu, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jamaah yang dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Fusilat ayat 30. Kemudian, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqatwaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Juga dalam hadis disebutkan dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan gaurak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Dari hadis di atas ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 21. Pertama, siapa saja yang kurang dalam melakukan yang wajib, berarti ia tidak istiqomah. Dalam dirinya terdapat penyimpangan. Ia semakin dikatakan menyimpang sekadar dengan hal wajib yang ditinggalkan dan keharaman yang dikerjakan. Kedua, sekarang tinggal kita koreksi diri. Apakah kita benar-benar istiqomah ataukah tidak? Jika benar-benar istiqomah, maka bersyukurlah kepada Allah. Jika tidak istiqomah, maka wajib baginya kembali kepada jalan Allah. Ketiga, istiqomah itu mencakup segala macam amal. Siapa yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang enggan membayar zakat, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain, ia juga tidak istiqomah. Siapa yang menipu dan mengelabui dalam jual beli, juga dalam sewa menyewa, maka ia tidak disebut istiqomah. Ada 3 kiat utama yang bisa diamalkan.
Pertama, mencari teman bergaul yang saleh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seseorang yang duduk berteman dengan orang solih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Kedua, rajin hadir majelis ilmu karena orang yang punya banyak dosa saja bisa banyak terpengaruh. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, para malaikat berkata, yang artinya, wahai Robku, di kalangan mereka ada seseorang hamba yang banyak sekali kesalahannya. Ia hanya melewati saja majelis ilmu tanpa ikut duduk bersama mereka. Lalu Allah pun berkata, aku pun mengampuninya. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana laka tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, balikanlah hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Dalam riwayat selengkapnya disebutkan, in quluba bani adama kulluha baina isba'aini min asabih ar-rahmani ka qalbi wahidi yudarifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengajarkan faedah yang bagus tentang doa ini dalam Syarh Riyadhah As-Shalihin. Kita minta kepada Allah supaya hati kita terus berada pada ketaatan dan tidak beralih kepada maksiat. Hati jika diminta supaya balik pada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari satu ketaatan pada ketaatan lainnya, yaitu dari sholat, lalu beralih pada zikir, lalu beralih pada sedekah, lalu beralih pada puasa, lalu beralih pada menggali ilmu, lalu beralih pada ketaatan lainnya. Maka sudah sepantasnya doa ini diamalkan. Demikian khutbah pertama ini, semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairi muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ah wa hudhuril jum'ah wal jamaah
wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa thanni bi malaikati qudsihi faqala ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma gfirli il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajarina min khizyi id-dunya wa adzabil akhirah Allahumma aslih ulata umurina Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wal salahul islam wal muslimina Allahumma ab'id anhum bitanah as-su'i wal mufsidina wa qarrib ilaihim ahlal khairi wal nasihin ya rabbal alamin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Adapun untuk rukun khutbah sendiri adalah yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di khutbah kedua, berwasiat dengan ketakwaan di khutbah kedua,